Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, mengawali kegiatan aku hari ini, aku mulai dengan jemur baju karena emang aku barusan habis cuci baju dan alhamdulillah bajunya tetap banyak ya teman-teman. Seperti judulnya, hari ini aku bakalan ngajak teman-teman buat cleaning motivation. Yuk sama-sama kita bersihin debu di kamar kita. Nah, kalau teman-teman udah bersihin kamar secara menyeluruh atau belum? Kira-kira teman-teman punya jadwal khusus nggak nih untuk bersihin kamar secara menyeluruh? Oh ya teman-teman, aku tuh baru sadar kalau video aku ini cerah terang benderang karena aku lupa kayaknya ngunci kameranya. Nah, kalau ini kayaknya videonya udah lumayan enak dipandang karena cahayanya udah sedikit meredup. Nah, lanjut lagi ke video. Nah, ini aku udah mulai beberes. Jadi aku mulai dengan melepas spray karena emang spraynya udah waktunya diganti ya teman-teman. Nah, sebelum ganti spray, ini aku mau ngerubah posisi kasur supaya bagian kasurnya itu sama rata. Tapi karena aku nggak mampu, jadi aku minta tolong sama warga di rumah. Dan setelah aku memiringkan kasurnya, aku mulai membersihkan sawang-sawang yang ada di atas tempat tidur. Dan ini pas aku lagi bersihin sawang, aku tuh kepikir untuk beli komoceng yang bisa di-adjust sampai panjangnya berapa meter itu ya. Karena aku kemarin lihat vlognya Bunda Elviana, aku tuh naksir gitu sama komocengnya. Nah, tapi kalau teman-teman di sini ada nggak sih tips gimana caranya bersihin sawang di atas dek? Karena emang cukup tinggi ya teman-teman. Kalau misalkan sawangnya banyak, kan berasa banget tuh capeknya kita ngedongakin leher ke atas ya teman-teman. Oke, setelah aku bersihin sawang-sawang yang ada di dek, ini aku mau bersihin dipan tempat tidurnya. Aku mulai dengan sapu-sapu karena memang berdebu, karena sawang-sawang dari atas itu kan pada jatuh ya teman-teman. Dan ini aku udah pindah ke sisi sebelahnya. Nggak nyangka aku nemu harta karun. Itu press care ya teman-teman, dan aku tuh kalau tidur wajib banget pegang press care karena rasanya semeriwing gitu ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan ada aromaterapinya, itu jadi enak aja kalau diolesin ke badan. Selesai nyapu-nyapu, nah ini aku mau lanjutin bersihin headboardnya kasur karena bagian headboard ini emang sering banget berdebu ya teman-teman. Walaupun lagi nggak pengen cleaning motivation bersihin seluruh kamar, bagian headboard ini wajib banget dibersihin karena memang dalam seminggu itu pasti debunya udah ngumpul banyak banget. Ada nggak sih yang sama kayak gini? Nah, karena bentuk headboardnya ini ada sela-selanya kayak gini, jadi aku ngebersihinnya juga sampai ke sela-selanya ya teman-teman. Aku sempet sih kepikiran untuk beli cover headboard, tapi masih galau gitu ya. Atau teman-teman ada yang pernah pakai cover headboard, boleh ya tulis di kolom komentar. Habis bersihin headboard, ini aku mau ke ujung dipan karena bagian ujungnya ini agak berdebu. Nah, ini aku bersihinnya pakai kain lap microfiber dan aku pakai Mr. Muscle. Sebenarnya kantongnya dipan ini belum dibuka ya teman-teman, karena aku ngerasa kalau dibuka itu pasti bakalan cepat rusak. Makanya sampai sekarang gak aku buka-buka karena aku pikir kalau misalkan dibuka tadi itu bakalan lebih cepat rusak gitu ya teman-teman. Pas lagi ngebersihin dipan gini, aku jadi ingat dipan zaman dulu itu biasanya dari kayu atau enggak dari besi gitu ya teman-teman. Ada nggak nih di rumah teman-teman yang masih pakai dipan dari besi? Tulis di kolom komentar ya. Oke lanjut, ini aku mau bersihin foto nikah aku. Aku inget banget terakhir kali aku ngelapin foto nikah pas aku bikin video anniversary. Ya ampun, itu udah cukup lama banget ya, bulan September, dan ini udah Januari 2023. Dan mudah-mudahan setelah ini aku akan lebih rajin untuk membersihkan perabotan-perabotan yang gak banyak ini supaya terbebas dari debu. Nah, ini singkat cerita, kasurnya udah kembali ke posisi semula dengan bantuan warga yang ada di rumah pokoknya. Karena aku tuh nggak mampu ya teman-teman, kasur ini ternyata berat banget. Untuk badan seukuran aku, ini rasanya kayak ya ampun ngangkat beban seberapa kilo gitu ya. Oke lanjut, aku mau pasang spray, tapi kali ini aku nggak mau lama-lama, aku mau pakai sulap aja dan tada, udah selesai aja nih. Pastinya setelah pasang spray lanjut pasang sarung bantal, tapi karena aku capek banget mau pasang sarung guling, nah kali ini mau aku sulap aja.
Cara udah selesai. Nah, aku tuh sebenarnya belajar dari Bunda Yunita karena kemarin aku bilang kalau pasang sarung guling itu capek banget dan memang harus butuh effort yang luar biasa gitu ya. Jadi Bunda Yunita nyaranin udah pakai sulap aja nih kayak aku gitu. Jadi aku praktekin nih hari ini dan ternyata lumayan membantu. Tapi tenang teman-teman, realitanya nggak gitu. Andai aja ya bisa secepat dan sekilat nyulap kayak di video, pasti seneng banget. Oke, lanjut ke video. Nah, ini aku mau ngelap-ngelap tempat tas. Aku tuh masih naruh tas di tempat tas yang model kayak gini ya teman-teman. Ini pokoknya pernah tren di waktunya, di zamannya maksudnya ya teman-teman. Nah, ini aku lagi ngelap-ngelap karena emang cukup berdebu ya, dan debunya itu lumayan agak tebal. Lanjut, ini aku juga mau bersihin kaca lemari karena debunya udah cukup tebal. Jadi ini aku lap-lap, dan aku lapnya masih tetap pakai lap yang sama karena emang belum terlalu kotor ya teman-teman. Ini juga aku mau ngelap bagian bawah. Jadi di bawah kaca itu kan ada bagian rak gitu. Nah, ini aku lap-lapin. Habis aku lap, ini aku mau mengembalikan buku sama Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran aku taruhnya di sini ya teman-teman karena tempatnya agak tinggi dan rasanya lebih aman kalau ditaruh di atas. Nah, ini aku bergeser ke lemari sebelahnya. Jadi karena lemari ini warnanya putih, jadi kalau misalkan ada noda itu pasti kelihatan banget. Lanjut, ini juga aku bersihin kaca karena lemari ini kacanya cukup besar ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau nyocokin pakaian, berdiri di depan lemari ini tuh enak banget. Karena posisi kaca tepat di pintu lemari, jadi kacanya ini sering banget dipegang-pegang dan banyak cap tangannya gitu ya teman-teman. Nah, saatnya aku ngerapin spot favorit aku. Ini meja rias. Mau aku lap-lap ya teman-teman, karena emang debunya itu lumayan. Oke, sambil aku ngelapin meja rias, aku mau sapa teman-teman dulu nih. Oh ya teman-teman, pas lagi nonton video aku, lagi pada ngapain nih? Gimana cuacanya di tempat teman-teman? Mudah-mudahan di tahun 2023 ini Allah selalu ngasih kita semangat ya teman-teman untuk melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan. Dan kalau misalkan kita capek, kita lelah, rehat sejenak tuh nggak apa-apa ya teman-teman. Intinya rehat, istirahat sebentar. Anggap aja nutrisi untuk kita, mengembalikan semangat kita, mengembalikan mood kita. Semangat ya semuanya. Dan ternyata ini aku masih aja di depan meja rias. Karena emang belum selesai ya teman-teman. Nah, ini aku kembaliin barang-barangnya dan aku pakai mood cepet biar kerjanya cepet selesai. Dan biar teman-teman gak bosan juga kalau misalkan durasinya terlalu panjang. Oke, next ini kembali ke meja sebelahnya, meja TV sekaligus meja belajar gitu ya teman-teman. Nah, ini aku mau bersihin bunga karena kemarin aku lihat bunganya itu berdebu banget. Jadi ini aku mau lap-lap dulu. Dan teman-teman jangan salfok ya, karena aku tuh cepetin durasinya, jadi kelihatan kayak diremes-remes gitu ya bunganya. Padahal aslinya tuh aku pelan-pelan loh teman-teman. Tapi karena memang waktunya dipercepat, jadi kayak orang marah gitu ya. Dan ini aku juga mau bersihin colokan, kayaknya tuh udah jadi sarang debu banget. Dan aku juga lap-lap meja yang bagian sebelah TV karena itu kan kayak nyempit gitu, jadi kalau misalkan nggak dibersihin benar-benar nggak kelihatan kalau misalkan ada debunya. Nah, ini aku udah mulai ngembaliin bunga, terus lampu tidur dan juga stand holder HP. Terus ini juga aku kembalikan barang-barang yang semula udah berantakan nggak jelas gitu. Jadi ini aku balikin juga jam suami aku, dan aku lap-lap mejanya. Nah, habis lap-lap meja, ini aku mau lap kaca, dan kaca ini juga udah penuh dengan harta karun debu. Jadi kalau misalkan dikerok, kayaknya debunya itu bisa dijual. Iya, tapi ternyata aku cuman sempet sampai kaca bagian dalam aja ya teman-teman. Next, aku bakalan bersihin kaca bagian luarnya. Aku tuh suka banget ya teman-teman kalau misalkan disuruh ngelap-ngelap kaca. Gak tahu ya, rasanya itu kayak seneng aja gitu bawaannya. Nah, kalau dulu itu biasanya bersihin kaca pakai bekas koran, tapi karena nggak ada koran di rumah, ini aku pakai
Mr. Muscle sama lap biasa aja. Dan lanjut, ini aku mau bersihin tripod plus ring lightnya. Nah, ini udah banyak banget debunya ya teman-teman, karena emang jarang aku pakai. Sebenarnya aku tuh suka sama tingginya, tapi aku nggak suka sama ring lightnya. Aku kira dulu itu ring lightnya bisa dilepas pasang gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita mau pakai bisa dipasang, tapi ternyata dia tuh kayak nyatu gitu dan nggak bisa dilepas. Tapi nggak apa-apa, sejauh ini juga kadang-kadang kalau misalkan mau dipakai masih bisa difungsikan. Nah teman-teman, gak kerasa ini udah di ujung video dan aku udah mau selesai bersih-bersihin kamarnya. Mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman semuanya ya. Oh ya, buat teman-teman yang suka dengan video-video aku, boleh ya bantu aku dengan cara like, komen, dan subscribe channel aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.